Saya minta khususnya kepada Pak Yusril, saya minta maaf juga. Ya, terima kasih, mudah-mudahan permaafan saya diterima, makasih. Bang, terus untuk selanjutnya apa Bang? Agenda besok Bang? Persidangan yang kemarin. Persidangan yang kemarin itu agenda besok maksudnya tanggal 20. Iya. Ya kita minta ganti hakim. Tetap kembali lagi Bang Hotman diperiksa atas kesaksiannya. Oh berarti masih Diminta keterangan saksinya, iya. Bang Hotman harus hadir gitu. Kalaupun ada offline kami nggak terima lah. Kami maunya online terbuka, gentleman gitu. Kami jagain Bang Hotman, kita jagain kok. Saya udah bilang, saya udah komitmen. Tim pembasmi harus menjaga Bang Rasman, jaga Bang Hotman. Semua kita jaga. Nggak ada yang boleh dianiaya. Yang aniaya Bang Hotman ya gue ngamuk lah. Gue juga ikut ngamuk. Karena dia kan aset kita. Dia juga kan bagian daripada orang yang dalam perkara ini yang harus benar-benar teruji gitu loh. Walaupun dia berseberangan dengan kita profesional gitu. Yang menganiaya Bang Rasman apalagi kan gitu. Kita tetap jaga semuanya gitu. Karena biar gimana mereka senior-senior saya gitu. Itu. Ya. Kalau sudah keluar STTLP itu biasanya 2 minggu baru ada pemanggilan. Tapi kalau memang ada disposisi atau atensi, biasanya cepat seminggu juga udah dipanggil. Gitu. Namun yang saya pikirkan hari ini ya, yang mengagitasi pikiran saya, tanggal 20 ini takutnya rekan saya, klien saya Rasman Arit Nasution ditahan, itu aja. Takutnya ada karena memang sudah ada contempt of court katanya kan, jadi ditahan. Tapi nanti kita seperti apa mengupayakan bagaimana agar klien kami tidak ditahan sebelum ada putusan pengadilan. Kalau boleh jujur, yang membuat saya ini membranding diri saya pakai jas, dulu kan saya selebor, pakai berlian apa segala, itu dia, Bang Hotman. Dia yang membuat saya terinspirasi menjadi pakaian yang rapi begini. Nggak ada pengacara di Indonesia, di dunia pun ya, yang menjadi fans. Saya ngefans sama Bang Hotman karena penampilannya. Dia mengajarkan saya secara nggak langsung untuk berpenampilan elegan. Iya. Karena saya jujur, walaupun dia apapun, saya akan berbicara bahwa dia adalah salah satu orang ya, pengacara yang menjadi fans saya. Saya ngefans sama dia. Idola. Ya. Penampilannya untuk mengajari orang-orang pengacara berpenampilan mewah itu bang sangat ini kan di PKPA pun, di pendidikan advokat kami diajarkan seperti itu, dan itu pengejawantan daripada pendidikan advokat kami, Bang Hotman itu. Jadi sampai sekarang saya berpenampilan seperti ini ya terinspirasi dari beliau ya, cara dia berpenampilan, cara dia mendapatkan kasus, cara dia bersikap, dan banyak juga apa yang diberikan oleh dia, advice hukum apa segala, cara berpenampilan, advice sosial dan lain-lain, itu saya ambil, banyak yang saya ambil. Sejak awal beliau viral itu sudah saya ikutin. Dan hanya pengacara 3 yang saya ikutin di Indonesia nih, pengacara. Yang pertama Profesor Yusril, itu saya ngefans banget sama Profesor Yusril sampai sekarang karena kecerdasannya. Profesor Yusril itu nggak akan tergantikan. Yang kedua Bang Hotman karena edukasi penampilannya. Tanggap itu biasa-biasa saja, karena kan lihat gimana Mahkamah Agung itu kan orang tua kita. Saya juga nggak egois, mungkin mereka juga tersinggung karena ada teriak-teriakan dari timnya Bang Rasman ya, ada juga teriak-teriakan dari jaksa dan lain-lainnya yang membuat gaduh. Sebenarnya kan karyawan pengadilan yang 2 orang itu awalnya. Jadi saya nggak ada masalah dilaporkan karena itu orang tua saya MA. Jadi banyak paman-paman saya juga di sana di MA ya. Banyak paman saya juga ada beberapa yang hakim agung gitu. Jadi saya nggak berani statement apa kalau terkait dengan Mahkamah Agung. Nah di situ juga tempat keluarga saya bekerja. Artinya di sini itu orang tua ya, saya anggap orang tua, biarkan aja orang tua menghukum anaknya. Saya tetap hormat pada Mahkamah Agung. Saya juga minta maaf pada Mahkamah Agung kalau saya pernah khilaf ya, pernah mungkin memalukan Mahkamah Agung. Saya minta maaf sekali lagi kepada Ketua Mahkamah Agung, saya minta maaf. Jadi apapun kritikan dari Mahkamah Agung saya terima, sampai hukuman pun saya terima. Kenapa? Karena saya sangat menghormati sekali institusi tersebut ya. Jadi saya nyari makannya juga di Mahkamah Agung ya. Saya juga dilantik di Pengadilan Tinggi, itu bagian dari ornamen Mahkamah Agung. Jadi saya nggak berani melawan mereka. Menegakkan marwah dan wibawa pengadilan, maka berita acara sumpah advokat atas nama Saudara Rasman Arit Nasution dan Saudara M. Firdaus Owibowo dinyatakan dibekukan
oleh Ketua Pengadilan Tinggi ya, yang melakukan penyumpahan. Tanggapan abang dibekukan bas advokat. Itu istilah-istilah orang-orang yang nggak ngerti konstruksi hukum, bekukan. Iya. Ya, bukan berarti orang emang nggak ngerti loh. Iya. Tapi ini istilah-istilah orang-orang yang nggak ngerti bekukan apa, lahir dari rahim yang mana dibekukan. Istilah dibekukan itu apa? Di dalam hukum itu nggak ada istilah bekukan. Bekukan itu untuk PAW, untuk organisasi, ya kan? Untuk partai politik itu bekukan. Iya. Lah ini kok kita pejabat hukum kok bekukan? Ini makin ngaco ini konstruksi hukumnya. Makin ngaco ini. Saya ini udah mau jadi doktor tahun ini. Malu saya kalau melihat cara-cara kerjanya orang-orang hukum seperti ini. Di Mahkamah Agung itu ada ribuan loh orang hukum semua. Profesornya ada. Apa nggak ada yang ngasih tahu, Pak? Gitu. Bekukan-bekukan itu apa? Kekuatan hukumnya seperti apa bekukan itu? Apakah ada jurisprudensinya? Kan nggak ada. Apakah ada putusan pengadilan? Apakah saya sudah diuji? Apakah saya sudah di sidang etik? Kan nggak ada. Jadi istilah-istilah begini nih, istilah tendensius. Jadi sama seperti desakan politik. Desakan politik seperti ada atensi. Jadi maksud saya udahlah, masalah hukum itu jangan digini-giniin gitu loh. Kalau mau benahi negara nih, 1000 program Pak Prabowo, kalau hukumnya masih begini, tandain omongan saya, tandain lidah saya, nggak akan benar. 1000, jangankan 100, 1000 program Pak Prabowo dari Asta Cita ini, yang 100 ini. Kalau begini cara penegakan hukumnya, nggak akan benar. Kalau ada orang yang mau mengkorek permasalahan hukum yang sangat krusial, yang berkaitan dengan si penguasa lah katanya, langsung dibelok-belokin, dicari kasus yang lain, diblunderin, diginiin, di framing, akhirnya kasus yang perkaranya ini nggak diungkap. Kan begitu terus negara kita ini. Gitu loh. Malu saya ini. Emang nggak ada pejabat yang bisa mengerti hukum apa di sana? Nggak ada itu yang namanya pembekuan. Istilah di pembekuan di undang-undang itu nggak ada. Di undang-undang advokat itu nggak ada pembekuan. Ada juga pemberhentian ya yang dilakukan oleh organisasi advokat, pencabutan SK. Tapi kan pencabut SK ini kan sekarang multibar, bisa pindah ke SK yang lain. Terus, jadi makna daripada pembekuan ini loh, yang saya bilang tadi, ini siapa yang menciptakan awalnya pembekuan daripada berita acara sumpah advokat. Saya ini advokat bersumpah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disaksikan oleh Mahkamah Agung dan beberapa orang yang ada di situ. Saya bersumpah bahwa saya akan menjadi baik, saya akan menjadi advokat yang profesional, saya akan amanah, saya dan lain-lain. Kalau saya tidak amanah berarti saya dosa, karena saya bersumpah pada Allah saya. Masa sumpah saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang vertikal kok dicabutnya sama manusia lain? Ini kan urusan saya dengan Allah. Sumpah saya, sumpah jabatan saya. Kalau sumpah jabatan pemerintah, ya, ini konstruksi hukum tata negara ya, harus paham nih. Kalau sumpah jabatan pemerintah yang makan uang negara, yang digaji oleh negara, diberhentinya juga oleh negara. Kami ini nggak ada yang gaji. Kami ini cari duit sendiri. Kami membela hak hukum daripada masyarakat Indonesia. Saat sekarang kebutuhan pengacara itu sangat banyak di seluruh Indonesia. Masih belum mencukupi. Dari 300 juta penduduk Indonesia, pengacara paling berapa juta sih? Nggak nyampe 1 juta. Sementara di Indonesia ini banyak banget orang yang butuh pendampingan hukum. Kalau orang-orang sepintar saya, secerdas saya, sekritis saya, dikangkangi terus, diginiin terus, bagaimana mau maju bangsa ini? Dikit-dikit dikritik, dicari kesalahan. Dikit-dikit dikritik, dicari kesalahan. Akhirnya kita tidak bersuara. Banyak anak bangsa ini yang punya integritas, ya, yang tidak bisa dicocok hidungnya seperti saya dan Bang Rasman, selalu dijatuhi dengan cara begini. Sampai kapan kita mau bangkit seperti ini? Maka saya minta pada Pak Prabowo, tolong kasih jabatan saya, Pak, menteri, minimal menteri koordinator pengawas aparatur negara, ya, dan beri kewenangan saya untuk memecat mereka. Saya pecah-pecatin itu, saya evaluasi. Program pertama saya ketika saya menjabat sebagai Menteri Koordinator Pengawas Aparatur Negara adalah mengevaluasi semua kerjanya. Saya periksa semua tuh. Mana rapor merah kalian? Yang rapor merah saya pecat-pecatin, saya buka lagi pendaftaran baru. Misalnya Mahkamah Agung, ada hakim-hakim yang saya pecat, saya buka lagi pendaftaran baru. Yang jadi hakim mau silakan. Ngapain sih susah-susah? Kadernya banyak kok, sarjana hukum banyak yang ngelamar di Mahkamah Agung, banyak yang ngelamar di jaksa, banyak yang ngelamar di polisi.
Kita ini terlalu terpaku gitu dengan sistem-sistem yang ada ini. Sehingga semua yang cacat itu dianggapnya sah. Dan kecacatan itu dianggap sah, akhirnya menjadi jurisprudensi. Jurisprudensi adalah acuan hakim, acuan penegak hukum untuk melegalkan semua yang salah nantinya. Makanya kecacatan-kecacatan ini jangan dilegalkan. Kalau dilegalkan akan jadi nanti. Hari ini pembekuan bas advokat sudah dilaksanakan. Artinya makam para advokat sudah digali oleh advokat. Ya, kalau advokat hari ini nggak bersuara, makamnya sudah digali. Kalau advokat tidak berusaha untuk melakukan ini dan membantah ini melalui pengadilan dan lain-lainnya, ini advokat satu persatu akan dikubur di sini bersama saya. Saya nih yang dikubur duluan. Saya adalah tonggak sejarah adanya berita acara sumpah yang dibekukan. Sejarah loh dalam dunia peradilan di Indonesia. Satu-satunya di Indonesia sekarang ini, di dunia bahkan, tonggak sejarah berita acara sumpah dibekukan. Hari ini. Kuburan para advokat sedang dibuka dan digali. Besok banyak advokat-advokat yang protes dan ingin membela hak-hak kliennya dikubur di sini juga. Karena melawan. Dan melalui sistem yang sama. Makanya saya sekarang ajukan keberatan untuk saya ajukan ke PT UN. Gitu loh. Jadi cara-cara yang salah begini memalukan sekali. Dan praktisi-praktisi hukum yang paham seperti saya ini, saya rasa yang lainnya tertawa. Senyum gitu loh. Melihat lembaga sebesar Mahkamah Agung ini, kok bisa begini tindakannya gitu kan. Gitu. Oke Bang, mungkin kok bisa berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Tolong kamu nanya dulu ya. Saya pikiran saya jadi hilang ya. Jangan bawel maksudnya, diam aja. Jadi maksud saya di sini kita ini jadinya apa ya? Maksudnya kita itu jadinya dilihat tidak profesional dan lucu kayak anak kecil gitu. Hanya dipaksakan. Besok kalau ada yang kritik menteri, tahu dicari kesalahannya, lalu di penjara lagi. Tradisi kayak gini tradisi kotor. Gitu loh. Objek perkaranya dulu dibongkar. Dan baru nyari kesalahan orang. Begitu. Saya jadi lucu, jadi istilahnya hari ini kok ada pembekuan, istilah pembekuan. Emangnya es kebo dibekuin. Kalau es kebo nggak apa-apa dibekuin di kulkas. Ini kan aturan Pak. Jangan dibikin sesederhana itu Pak. Memalukan. Konstruksi hukumnya acak-acakan. Tanya pada Profesor Yusril yang sekarang jadi Menko Polhukam. Tanya, pasti pendapatnya sama dengan saya. Kalau beliau berbeda berarti beliau kurang pemahamannya. Tanya Profesor Mahfud MD, pasti sama dengan saya. Gitu loh. Karena jangan diada-ada. Gitu. Hal yang nggak ada ya nggak ada. Kalau saya tidak dibekukan, jangan dibekukan. Kalau nggak ada undang-undangnya jangan diadakan. Kalau mau bikin seperti itu, bikin undang-undang baru atau peraturan baru. Baru saya dihukum. Gitu loh. Saya tidak pernah diberikan pemberitahuan terhadap undang-undang yang baru, peraturan yang baru, lalu saya dibekukan. Dasar hukumnya apa untuk membekukan SK saya? Ini memalukan. Ganti Ketua Mahkamah Agung. Saya yang ganti. Kalau memang pada nggak ngerti hukum. Saya yang ganti. Gitu loh. Jangan memalukan lembaga yang sudah besar seperti ini. Saya sangat sayangkan ya. Ketua Mahkamah Agung ini orangnya cerdas. Orangnya sangat sederhana. Tapi tolong di bawah-bawahnya ini tolong direvisi. Gitu loh. Memalukan ini. Kan dikit banyaknya keluarga saya banyak yang kerja di sana. Banyak yang udah jadi Mahkamah Agung juga. Hakim Agung. Gitu. Ya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi maksud saya ini sangat disayangkan. Saya nggak nangis kok mendengar surat bahasa saya dibekukan. Saya ketawa-ketawa aja. Gitu. Dan berikutnya ya, Hotman Paris lagi-lagi membuat hoax. Ya. Katanya pengacara yang sudah dibekukan itu tidak bisa menjadi pengacara. Inilah kebodohan Hotman Paris. Ya. Kebodohannya makin banyak karena kebanyakan piknik. Jadi pengacara itu dibekukan ini bukan tidak bisa menjadi pengacara, tapi tidak boleh bersidang. Ya, dia bisa saja menjadi pengacara di luar. Non litigasi misalnya bisa mendampingi kliennya. Seperti saya punya firma hukum. Saya punya 16 pengacara di kantor hukum saya. Walaupun dia pakai firma hukum saya ada legal standingnya, ya kan, ada akte pendirian firma hukum saya, M. Firdaus Oiwa S.I. Partner. Saya nggak perlu bersidang, tapi saya memberikan advice kepada rekan saya yang selama ini saya lakukan. Toh buktinya memang saya jarang sidang kok. Gitu. Kapan saya sidang? Saya sidang cuma buat narsis doang. Memang saya jarang sidang, gitu kan? Jadi nggak ada hal yang krusial dengan pembekuan bahasa saya, gitu loh. Kalaupun saya dibekukan, saya masih punya firma, saya punya lembaga bantuan hukum kok. Terdaftar. Nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir, ngapain? Jadi omongan si Hotman Paris itu bukti kebodohan si Hotman Paris. Yang akhirnya kalah berkali-kali sama saya. Bertubi-tubi kalahnya Hotman Paris sama saya. Baik ilmu maupun
lain-lainnya ya. Jadi kalau makin banyak Hotman Paris berbicara, makin kelihatan tololnya. Ya. Jadi saya rasa saran saya dari saya Hotman Paris ya, jangan terlalu banyak bicara. Karena bicara kamu tuh banyak yang nggak masuk akal. Ya, literasi hukum kamu, artikulasi hukum kamu nggak jelas semua. Ya, Hotman ini saran saya. Jangan sampai nanti kamu kelihatan tolol, kelihatan bodoh, akhirnya memalukan dan menyesatkan anak-anak fakultas hukum. Bang, Ya. Kalau aset saya nggak kalah sama Hotman. Kami punya gunung, sekarang ini 2 juta metrik ton di dalamnya uranium. Ya, Gunung Parasultan di Dompup, PT Onto. Ya, 2 juta metrik ton bisa untuk menghidupi masyarakat dunia 1000 tahun. Jago taekwondo, jago pencaksilat, jago tortor, jago dansa, jago boxer. Sekarang ada 3 malapetaka. Pertama, dakwaan karena laporan Hotman Paris. Kedua, proses di Mabes Polri atas laporan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan ketiga, surat bas. Itulah resiko kalau berperang hukum, kalau berperkara melawan Hotman, tidak memakai otak. Ya, tidak memakai otak. Jadi dari segi dunia pengacara, hari ini saya mengatakan kepada Rasman dan Firdaus, goodbye. Nanti tanggal 20 sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kalau Firdaus masih punya rasa malu, jangan coba-coba datang karena pasti diusir oleh hakim. Halo Firdaus, tanggal 20 Februari di sidang. Kalau kau masih datang memaksa diri untuk sidang, kamu akan diusir oleh petugas pengadilan. Kau tidak berhak lagi duduk sebagai pembela dari Rasman. Biarkanlah Rasman itu menangis merenungi nasibnya. Ketua Mahkamah Agung dan Bapak Kepala Kejaksaan Agung, mohon maaf sekali lagi atas kegaduhan ini. Saya tidak bermaksud untuk sengaja naik ke meja, karena itu sifatnya untuk memprotek klien saya. Saya juga minta maaf kepada Bapak Kapolri, ya, semuanya saya minta maaf atas kekhilafan dan kekeliruan ini. Saya juga minta maaf kepada organisasi advokat saya, Advokat Kongres Advokat Indonesia. Saya minta maaf kepada Presiden KAI, Ibu Jamelia Lubis, ya, Ibu Siti Jamilia Lubis, sarjana hukum. Mudah-mudahan ini bisa selesai dengan baik. Ini bentuk daripada perjuangan saya untuk membela hak klien. Mohon maaf semuanya kepada Pak Presiden dan kepada Pak Yusril, Menko Polhukam, Menkumham ya, Menkumham ya, atau apa ya, Menko Polhukam kalau nggak salah Pak Yusril. Saya minta khususnya kepada Pak Yusril, saya minta maaf juga. Ya, terima kasih, mudah-mudahan permaafan saya diterima. Makasih. Bang, terus untuk selanjutnya apa Bang? Agenda besok Bang? Persidangan yang kemarin. Persidangan yang kemarin itu agenda besok maksudnya, Iya. tanggal 20. Iya. Ya, kita minta ganti hakim. Tetap kembali lagi Bang Hotman diperiksa atas kesaksiannya. Oh, berarti masih Diminta saksi ya? keterangan saksinya, iya. Bang Hotman harus hadir gitu. Kalaupun ada offline kami nggak terima lah. Kami maunya online, terbuka, gentleman gitu. Kami jagain Bang Hotman, kita jagain kok. Saya udah bilang, saya udah komitmen. Tim pembasmi harus menjaga Bang Rasman, jaga Bang Hotman. Semua kita jaga. Nggak ada yang boleh dianiaya. Yang aniaya Bang Hotman ya gue ngamuk lah. Gue juga ikut ngamuk. Karena dia kan aset kita. Dia juga kan bagian daripada orang yang dalam perkara ini yang harus benar-benar teruji gitu. Walaupun dia berseberangan dengan kita profesional gitu. Yang menganiaya Bang Rasman apalagi kan gitu. Kita tetap jaga semuanya gitu. Karena biar gimana mereka senior-senior saya gitu. Itu. Ya. Kalau sudah keluar STTLP itu biasanya 2 minggu baru ada pemanggilan. Tapi kalau memang ada disposisi atau atensi, biasanya cepat seminggu juga udah dipanggil. Gitu. Namun yang saya pikirkan hari ini ya, yang mengagitasi pikiran saya, tanggal 20 ini takutnya rekan saya, klien saya Rasman Adit Nasution ditahan, itu aja. Takutnya ada karena memang sudah ada contempt of court katanya kan, jadi ditahan. Tapi nanti kita seperti apa mengupayakan bagaimana agar klien kami tidak ditahan sebelum ada putusan pengadilan. Kalau boleh jujur, yang membuat saya ini membranding diri saya pakai jas, dulu kan saya selebor, pakai berlian apa segala, itu dia, Bang Hotman. Dia yang membuat saya terinspirasi menjadi pakaian yang rapi begini. Nggak ada pengacara di Indonesia, di dunia pun ya, yang menjadi fans. Saya ngefans sama Bang Hotman karena penampilannya.
dia mengajarkan saya secara nggak langsung untuk berpenampilan elegan. Iya, karena saya jujur, walaupun dia apapun saya akan berbicara bahwa dia adalah salah satu orang ya pengacara yang menjadi fans saya. Saya ngefans sama dia. Idola. Ya, penampilannya untuk ngajari orang-orang pengacara berpenampilan mewah itu bang sangat diinikan. Di PKPA pun di pendidikan advokat kami diajarkan seperti itu. Dan itu pengejawantan daripada pendidikan advokat kami, Bang Hotman itu. Jadi sampai sekarang saya berpenampilan seperti ini ya terinspirasi dari beliau. Ya cara dia berpenampilan, cara dia mendapatkan kasus, cara dia bersikap dan banyak juga apa yang diberikan oleh dia, advice hukum apa segala cara berpenampilan, advice sosial dan lain-lain itu saya ambil, banyak yang saya ambil. Sejak awal beliau viral itu sudah saya ikutin. Dan hanya pengacara 3 yang saya ikutin di Indonesia nih pengacara. Yang pertama Profesor Yusril, itu saya ngefans banget sama Profesor Yusril sampai sekarang karena kecerdasannya. Profesor Yusril itu nggak akan tergantikan. Yang kedua Bang Hotman karena edukasi penampilannya. Tanggap itu biasa-biasa saja karena kan biar gimana Mahkamah Agung itu kan orang tua kita. Saya juga nggak egois, mungkin mereka juga tersinggung karena ada teriak-teriakan dari timnya Bang Rasman ya, ada juga teriak-teriakan dari jaksa dan lain-lainnya yang membuat gaduh. Sebenarnya kan karyawan pengadilan yang 2 orang itu awalnya. Jadi saya nggak ada masalah dilaporkan karena itu orang tua saya MA. Jadi banyak paman-paman saya juga di sana di MA ya. Banyak paman saya juga ada beberapa yang hakim agung gitu. Jadi saya nggak berani statement apa kalau terkait dengan Mahkamah Agung. Nah di situ juga tempat keluarga saya bekerja. Artinya di sini itu orang tua ya, saya anggap orang tua, biarkan aja orang tua menghukum anaknya. Saya tetap hormat pada Mahkamah Agung. Saya juga minta maaf pada Mahkamah Agung kalau saya pernah khilaf ya, pernah mungkin memalukan Mahkamah Agung. Saya minta maaf sekali lagi kepada Ketua Mahkamah Agung, saya minta maaf. Jadi apapun kritikan dari Mahkamah Agung saya terima, sampai hukuman pun saya terima. Kenapa? Karena saya sangat menghormati sekali institusi tersebut ya. Jadi saya nyari makannya juga di Mahkamah Agung ya. Saya juga dilantik di Pengadilan Tinggi, itu bagian dari ornamen Mahkamah Agung. Jadi saya nggak berani melawan mereka. Menegakkan marwah dan wibawa pengadilan, maka berita acara sumpah advokat atas nama Saudara Rasman Arit Nasution dan Saudara M. Firdaus Owibowo ya, dinyatakan dibekukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ya, yang melakukan penyumpahan. Tanggapan abang dibekukan bas advokat. Itu istilah-istilah orang-orang yang nggak ngerti konstruksi hukum, bekukan. Ya, bukan berarti orang emang nggak ngerti loh. Tapi ini istilah-istilah orang-orang yang nggak ngerti bekukan apa, lahir dari rahim yang mana dibekukan. Istilah dibekukan itu apa? Di dalam hukum itu nggak ada istilah bekukan. Bekukan itu untuk PAW, untuk organisasi, ya kan? Untuk partai politik itu bekukan. Lah ini kok kita pejabat hukum kok bekukan? Ini makin ngaco ini konstruksi hukumnya. Makin ngaco ini. Saya ini udah mau jadi doktor tahun ini. Malu saya kalau melihat cara-cara kerjanya orang-orang hukum seperti ini. Di Mahkamah Agung itu ada ribuan loh orang hukum semua. Profesornya ada. Apa nggak ada yang ngasih tahu, Pak? Gitu. Bekukan-bekukan itu apa? Kekuatan hukumnya seperti apa bekukan itu? Apakah ada jurisprudensinya? Kan nggak ada. Apakah ada putusan pengadilan? Apakah saya sudah diuji? Apakah saya sudah di sidang etik? Kan nggak ada. Jadi istilah-istilah begini nih, istilah tendensius. Jadi sama seperti desakan politik. Desakan politik seperti ada atensi. Jadi maksud saya udahlah, masalah hukum itu jangan digini-giniin gitu loh. Kalau mau benahi negara ini, 1000 program Pak Prabowo, kalau hukumnya masih begini, tandain omongan saya, tandain lidah saya, nggak akan benar. 1000, jangankan 100, 1000 program Pak Prabowo dari Asta Cita ini, yang 100 ini. Kalau begini cara penegakan hukumnya, nggak akan benar. Kalau ada orang yang mau mengkorek permasalahan hukum yang sangat krusial, yang berkaitan dengan si penguasa lah katanya, langsung dibelok-belokin, dicari kasus yang lain, diblunderin, diginiin, di framing, akhirnya kasus yang perkaranya ini nggak diungkap. Kan begitu terus negara kita ini, gitu loh. Malu saya ini, emang nggak ada pejabat yang bisa mengerti hukum apa di sana?
Nggak ada itu yang namanya pembekuan, istilah di pembekuan di undang-undang itu nggak ada. Di undang-undang advokat itu nggak ada pembekuan. Ada juga pemberhentian ya yang dilakukan oleh organisasi advokat, pencabutan SK. Tapi kan pencabutan SK ini kan sekarang multibar, bisa pindah ke SK yang lain. Gitu. Jadi makna daripada pembekuan ini loh, yang saya bilang tadi, ini siapa yang menciptakan awalnya pembekuan daripada berita acara sumpah advokat. Saya ini advokat bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh Mahkamah Agung dan beberapa orang yang ada di situ. Saya bersumpah bahwa saya akan menjadi baik, saya akan menjadi advokat yang profesional, saya akan amanah, saya dan lain-lain. Kalau saya tidak amanah berarti saya dosa, karena saya bersumpah pada Allah saya. Masa sumpah saya kepada Allah Subhanahu wa taala yang vertikal kok dicabutin sama manusia lain? Ini kan urusan saya dengan Allah. Sumpah saya, sumpah jabatan saya. Kalau sumpah jabatan pemerintah, ya, ini konstruksi hukum tata negara ya, harus paham nih. Kalau sumpah jabatan pemerintah yang makan uang negara, yang digaji oleh negara, diberhentinya juga oleh negara. Kami ini nggak ada yang gaji. Kami ini cari duit sendiri, kami membela hak hukum daripada masyarakat Indonesia. Saat sekarang kebutuhan pengacara itu sangat banyak di seluruh Indonesia. Masih belum mencukupi. Dari 300 juta penduduk Indonesia, pengacara paling berapa juta sih? Nggak nyampe 1 juta. Sementara di Indonesia ini banyak banget orang yang butuh pendampingan hukum. Kalau orang-orang sepintar saya, secerdas saya, sekritis saya, dikangkangi terus, diginiin terus, bagaimana mau maju bangsa ini? Dikit-dikit dikritik, dicari kesalahan. Dikit-dikit dikritik, dicari kesalahan. Akhirnya kita tidak bersuara. Banyak anak bangsa ini yang punya integritas, ya, yang tidak bisa dicocok hidungnya seperti saya dan Bang Rasman, selalu dijatuhi dengan cara begini. Sampai kapan kita mau bangkit seperti ini? Maka saya minta pada Pak Prabowo, tolong kasih jabatan saya, Pak. Menteri, minimal menteri koordinator pengawas aparatur negara, ya, dan beri kewenangan saya untuk memecat mereka. Saya pecat-pecatin itu, saya evaluasi. Program pertama saya ketika saya menjabat sebagai Menteri Koordinator Pengawas Aparatur Negara adalah mengevaluasi semua kerjanya. Saya periksa semua tuh. Mana rapor merah kalian? Yang rapor merah saya pecat-pecatin, saya buka lagi pendaftaran baru. Misalnya Mahkamah Agung, ada hakim-hakim yang saya pecat, saya buka lagi pendaftaran baru. Yang jadi hakim mau silakan. Ngapain sih susah-susah? Kadernya banyak kok, sajian hukum banyak yang melamar di Mahkamah Agung, banyak yang melamar jaksa, banyak yang melamar di polisi. Kita ini terlalu terpaku gitu dengan sistem-sistem yang ada ini, sehingga semua yang cacat itu dianggapnya sah, dan kecacatan itu dianggap sah, akhirnya menjadi jurisprudensi. Jurisprudensi adalah acuan hakim, acuan penegak hukum untuk melegalkan semua yang salah nantinya. Makanya kecacatan-kecacatan ini jangan dilegalkan. Kalau dilegalkan akan jadi nanti. Hari ini pembekuan advokat sudah dilaksanakan. Artinya